Waalaikumsalam, Pak. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya nak pagi ini? Sehat, Pak, sehat. Cuma ada Ya, sedikit alhamdulillah. masalah, Pak. Oh iya ya. Iya memang betul. Saya lihat ini dari tadi saya perhatikan Nak Eka agak sering melamun ya. Ada sesuatu yang bisa ada sesuatu yang mengganggu. Iya, Pak. Kebetulan ini saya akhir-akhir ini saya malas bekerja sama dengan teman, Pak. Oh, kenapa bisa nak? Padahal temannya lo baik-baik semua saya lihat. Dan Naika ini menurut saya termasuk anak yang cerdas loh. Tentunya bisa sama-sama bergabung dengan temannya. Ataukah ada temannya yang kurang kurang apa namanya kurang baik untuk ditemani kerja kelompok? Sebenarnya sih, Pak, masalahnya itu karena teman-teman ya bagaimana ya, Pak? Dia ini kurang mau bekerja sama saat ada tugas. Oh, Ya, begitu ya. seperti itu. Iya, Pak. Apa alasannya anak Eka sehingga mereka tidak mau kerjasama? Ataukah anak Eka yang kurang setuju dengan teman kelompoknya, yang kurang apa namanya, kurang suka dengan mereka? Tidak. Bukan begitu, Pak. Saya tidak begini. Saya tidak fokus jika bersama dengan teman-teman karena teman-teman itu jika diskusi hanya apa namanya tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Dia hanya datang cerita, jadi saya malas, Pak, bekerja sama dengan mereka. Begitu ya. Jadi maunya Nak Eka bagaimana terhadap temannya? Harusnya itu, Pak, bagus mungkin kalau kita pada saat bekerja sama harus aktif semua. Ya, Nah, begitu seperti ya. itu, Pak. Iya. Ya, baik. Kalau di antara teman di kelasnya, yang mana temannya menurut Nak Eka bisa menjadi teman kelompok selain teman kelompoknya yang tadi, yang sebelumnya? Iya, Iya, Pak. Ada beberapa teman yang bisa diajak kompromi, Pak. Seperti ada teman saya namanya Arvin, ada Amran, ada Syahniar. Itu bagus semua, Pak. Diajak kompromi, Pak. Diskusi itu yang teman sekarang kurang ini. Oh, Iya, begitu. Pak. Iya. Baiklah, nanti Bapak Guru akan atur ulang kelompoknya, tapi Nak Eka tidak boleh lagi begitu, harus diubah. Kalau memang selama ini Nak Eka biasa kerja sendiri, oke lah, tapi kan Nak Eka harus tahu tidak semua pekerjaan itu bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri. Ada beberapa tugas yang mesti harus dikerjakan secara bersama, seperti itu. Oh, iya, Ya, Pak. biar Bapak nanti atur kelompoknya yang mana yang Iya, Pak. Tapi perlu mungkin, Pak, kalau kita kerjasama nanti ada bagusnya kalau kita buat kesepakatan. Nah, kalau ada kesepakatan dalam diskusi, ada juga konsekuensi bagi yang tidak mau kerjasama, Pak. Bagus begitu. Iya, oh iya, ya iya. bagus sekali nak. Nanti saran Bapak Guru akan sampaikan kepada seluruh temannya di kelas bahwa apabila kerja kelompok itu semuanya harus terlibat, tidak boleh ada yang bertanggung tangan karena namanya kerja kelompok itu adalah kerjasama ya. Ya, jadi semua harus mengeluarkan argumentasinya, kemampuannya untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Begitu nak ya. Iya, Jadi Pak. tetap semangat Iya, dan Pak. jangan
asa, insya Allah. Iya, Nah, Eka Pak. ini anak pintar di kelas. Ya, begitu saja nak ya. Ya, Iya, sekarang silakan Pak. main Terima bersama kasih temannya. banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas sarannya. Insya Allah, Nah, Pak, akan kami lakukan dengan baik, Pak. Terima kasih temannya banyak. ya. Sepertinya itu kalimat-kalimat yang digunakan itu Ibu Eka itu sepertinya apa namanya eh, seharusnya Pak Arvin bertanya dulu. Ini Bu Eka langsung memberikan solusi begitu ya. Artinya dialognya itu harus Pak Arvin banyak-banyak bertanya kepada Bu Eka ini supaya apa solusinya, kira-kira Bu Eka apa yang bisa dilakukan Nak Eka. Ya, saya ini hanya bisa memfasilitasi. Ya, ini lebih mendominasi Bu Eka ini kalau ya. Saya ke saya ke saya ke saya ke Busanir dulu. Saya cukup cukup. Iya. Oke, baik. Tadi itu coach dan coach sudah bagus, lumayan. Seperti tadi yang dikatakan Pak Amran, tugas coach adalah menggali dan ingin mencari tahu apa masalah yang dihadapi oleh coach. Terus di sini dan membimbing atau mengarahkan coach sendiri untuk menemukan, mencari tahu masalah apa yang dihadapi. Jadi tadi Pak Arvin sudah mulai menggali, sudah mulai bertanya, namun di sini tadi menurut Pak Amran masih perlu terus menggali lagi, sehingga di sini Pak Arvin yang lebih ingin mencari tahu apa melatar belakangi sehingga Ibu Eka tidak mau kerjasama dengan temannya. Setelah itu mengetahui penyebabnya, Pak Arvin mengarahkan kira-kira Ibu Eka apa yang harus dilakukan supaya bisa bersatu atau bekerja sama dengan temannya. Dan di sini Ibu Eka tadi sudah juga menemukan solusi sendiri. Meskipun Pak Arvin belum terlalu menawarkan, tapi Ibu Eka sudah menemukan solusinya atas apa yang Ibu Eka hadapi. Tapi dan di sini juga sudah bagus, Pak Arvin juga sudah juga memberikan solusi, mengharapkan memberikan solusi dan semangat kepada Ibu Eka untuk bekerja sama, mencoba untuk bekerja sama dengan temannya. Saya kira itu. Oke. Terima kasih pengamat. Sama-sama. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Nak Amran. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini Nak Amran? Alhamdulillah Bu, baik-baik. Oh, akhir-akhir ini saya perhatikan Nak Amran begitu lesu. Mungkin ada sesuatu Nak yang bisa disampaikan? Iya Bu, sebenarnya saya mau curhat Bu, cuma saya biasa malu-malu sama Ibu, jadi saya tidak mau menemui Ibu. Oh, tidak perlu malu, Nak. Kalau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan dan berhubungan masalah motivasi anak-anak untuk belajar, anak Amran boleh disampaikan ke Ibu atau bagaimana, Nak? Mungkin kita bisa ngobrol di ruang BK kah, ruang guru kah, biar
anak Amran tidak malu sama teman-temannya, mungkin ada yang lebih tidak perlu didengar temannya untuk dibicarakan, Nak? Iya Bu, saya mau kalau tidak ada siswa lain yang dengar Bu, karena ini sebenarnya masalah saya Bu itu sangat besar sekali masalah saya yang saya alami Bu. Oh, Saya baik. malu-malu. Oke, baik. Kalau begitu kita menuju ke ruang BK saja, Nak. Nggak apa-apa, Nak. Iya Bu, Kita biar bicara di sana tanpa teman anak Amran. iya Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu, Nak? Anu Bu, itu ada masalahku dengan guru Bu. Itu Oh, iya, saya setiap belajar di kelas, saya selalu singgung Bu sama guru yang mengajar itu. oh, selain itu, Nak, apa lagi, Nak, yang buat pikiran Nak Amran terganggu? Itu parahnya Bu, saya sepertinya disentimen sama itu guru Bu, karena saya lihat itu nilai saya tetap rajin memasukkan tugas dan yang lainnya, tapi nilai saya itu rendah Bu. Oh, masa begitu, Nak? Kira-kira Nak Amran tahu kenapa sampai merasa Nak Amran disentimen atau gurunya tidak senang pada Nak Amran? Jadi begini Bu, saya sebenarnya mau berterus terang ini. Saya sudah Iya, lama Nak. sebenarnya mau ceritakan Bu. Begini, itu ibu yang mengajar Bu. Ada les privat, dia Oh, diadakan les privat. terus Jadi saya tidak ikut Bu. kenapa Nak ikut, Nak? Padahal bagus itu kalau les privat, Nak. Iya sebenarnya Bu, saya mau sekali ikut les privat. Iya. Cuma kalau sore-sore saya bantu orang tua Bu. Kalau Oh, begitu. jual-jual begitu Bu. Jadi saya tidak ada waktu untuk ikut les privat. Oh, begitu, Nak. Kira-kira apa yang Nak Amran bisa lakukan supaya Nak Amran tidak disentimen? Katanya tadi Nak Amran merasa disentimen sama gurunya. Kira-kira apa yang anak Amran bisa lakukan, Nak? Atau bagaimana solusi tak, Nak? Begini Bu, saya sebenarnya memang sudah tidak enak sama itu ibu karena gara-gara saya tidak ikut les privat sehingga dia termasuk nilai saya itu dia sentimen jadi rendah. Tapi saya sebenarnya Bu selalu mau mencari bagaimana baiknya supaya saya berhenti dikasih begini Bu, di sentimen Oh. begitu. Oh begitu, Nak. Kan Nak Amran sudah tahu karena bilang, oh iya, merasa bahwa karena tidak ikut les privatnya ibu sehingga merasa disentimen sama gurunya. Terus kira-kira kan Nak Amran sudah menyampaikan ke ibu tadi bahwa tidak ikut les privat tadi karena mengatakan bahwa kalau sore bantu orang tuanya. Kira-kira gurunya tahu, Nak? Itu juga saya kurang tahu. Yang saya khawatir dia tidak tahu bahwa saya kalau sore itu membantu orang tua sampai malam. Oh, jadi begitu, Nak. Nak Amran tidak memberitahu gurunya kalau Nak Amran ada pekerjaannya kalau sore membantu orang tua. Kalau begitu kira-kira bagaimana, Nak? Apa yang Nak Amran lakukan supaya tidak sentimen lagi? Iya, saya mau ibu itu tahu tentang apa yang saya lakukan setiap hari, Bu. Jadi Oh, saya kalau bagus itu, berkenan bagus. ibu bantu saya Bu untuk supaya ibu itu bisa tahu aktivitas saya, kegiatan saya kalau sore-sore Bu. Oh iya, kalau anak Ambrang mau dibantu, ibu bisa bantu. Bagaimana anak Ambrang bisa menyampaikan ke masalah yang anak Ambrang hadapi bahwa anak Ambrang tidak bisa ikut les karena ada kendalanya ya. Ya, iya Bu, bantu-bantu orang tua. Bagus, Nak. Rencananya kapan Nak Amran? Kalau saya Bu mengikut saja sama ibu, kapan waktunya saya bisa ketemu sama guru itu supaya saya juga
bisa menyampaikan penyebab saya tidak ikut bisa ikut les privat, Bu. Oh iya, bagus sekali. Nanti saya infokan ya, Nak, kapan gurunya mau ketemu dengan Nak Amran. Jadi ada lagi masalah tak, Nak? Jadi bagaimana, Nak? Sudah? Itu, Bu. Tapi jangan, tidak usah disampaikan, Bu, bahwa saya disentimen nilai. Saya takutnya saya dimarahi Oh sama iya. itu, Bu. Tidaklah, ya nanti saya bantu, Nak. Nanti saya bantu bagaimana supaya Nak Amran bisa menyampaikan ke gurunya apa kendalanya supaya tidak Nak Amran lagi tidak merasa disentimen sama gurunya. Iya, bagus, Nak. Jadi Nak Amran tahu masalahnya apa dan tahu juga solusinya apa. Iya, Nak, nanti Ibu memfasilitasi. Semoga Nak Amran besok-besok lebih ceria lagi, anak ya. Karena saya tahu Nak Amran ini anak yang pintar sebenarnya. Jadi tetap semangat ya, Nak, untuk belajarnya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Nak. Oke. Atas bantuannya. Ya, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Sepertinya kalau komentar dari saya dan selaku penanya, tak ada yang bisa saya komentari karena tercapai semua kita. Oh, alhamdulillah. Ya, mulai dari tujuan sampai tanggung jawab itu sudah terakomodir semua. Barangkali seperti ini yang layak. Kalau yang rekaman yang tadi itu yang pertama mungkin ini sudah tidak ada lagi. Prinsip saya tergantung dari Bu Eka ini bagaimana teman pengawas satu. Kalau bagi saya tidak ada yang bisa saya komentari. sudah Yes, Pak Yes ya. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, memang sudah harusnya seperti itu dalam proses coaching itu. Iya, enggak ada buat saya ya. Nah, teman saya Bu Eka, silakan Bu Eka. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah mendengar tadi proses coaching teman Bu Sahnia dengan Pak Amran, alhamdulillah sudah berjalan baik dan sudah bagus. Rencana aksi sudah dipaparkan dengan baik, kemudian tujuan juga sudah dipaparkan dengan baik. Tetapi kalau menurut saya, Pak, pengamatan saya, Bu, masih perlu menggali lagi bagaimana cara mengidentifikasi masalahnya. Karena ketika hanya satu dua kali saja ditanyakan untuk mengidentifikasi masalah, saya rasa belum terfokus. Jadi mungkin lebih digali lagi, masih perlu lagi digali pertanyaannya. Seperti itu, tapi sudah bagus. Semua sudah bagus, mulai dari menyampaikan tujuan, melaksanakan rencana aksi, serta tanggung jawab. Saya hanya fokus tadi itu mengidentifikasinya. Iya, seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bunyar. Selamat siang, Ibu Eka. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Ibu Eka. Baik, alhamdulillah. Saya dengar-dengar ini di kantor tadi, ya ada kabar-kabar seperti ini. Katanya Bu Syaniar lagi ditegur ya sama Pak Pengawas. Oh ya, Ibu Eka. Jadi Ibu Eka dengar kabar ya? Iya, saya dengar tadi seperti itu, katanya ditegur. Kenapa ya ditegur? Ada apa ya, Bunyar? Iya sih, tadi saya lihat pengawas itu kurang senang waktu mensupervisi saya. Oh, seperti itu ya.
Kenapa dia tidak senang, Bu? Ada apa Nah, ya? nah itu awalnya saya enggak tahu Ibu, tapi ketika kepala sekolah menegur saya, katanya pengawas tidak senang dengan cara mengajar saya, Ibu. Oh, jadi ceritanya Pak Pengawas tidak suka strategi mengajar Ibu di kelas ya, seperti itu. Iya, Bu. Eh, Kira-kira menurut Bu Saniar, apakah yang harus kita lakukan ketika kita ditegur saat itu? Apa yang Ibu lakukan? Tadinya kan begini, Bu. Tadi kan saya mengajar di kelas, terus Iya, pengajaran fabel di kelas 7 itu saya bercerita iya. tentang fabel ke anak-anak. Setelah itu pengawas menanyakan saya, bukunya mana? Memang Bu, saya tidak bawa buku. Oh, seperti itu. Ibu Shaniar Iya, enggak bawa buku ya. Jadi iya. itu sebabnya Pak Pengawas menegur karena Ibu tidak bawa buku. Iya, saya tidak bawa buku, tapi kan, kebetulan, sebenarnya kan yang kuajarkan tadi itu sesuai dengan, kurikulum, Iya, sudah sesuai sesuai dengan dengan KD kurikulum. yang saya harus bawakan, yaitu anak-anak menemukan, makna daripada fabel, sehingga saya, tadinya melakonkan sebuah fabel ke anak-anak itu tentang, si belalang dan semut. Oh, seperti itu, Bu, ya. Tapi Ibu sudah jelaskan sama Pak Pengawas kalau alasan Ibu, tidak bawa buku seperti ini? Iya, saya sempat "Maaf Pak, saya tidak bawa buku, tapi saya tetap mengajar sesuai dengan kurikulum. Saya mengajar, sesuai dengan alam takambang. Saya menggunakan apa yang, bisa langsung kepada anak-anak. Kebetulan, saya tidak, memberikan anak-anak saya tidak mengarahkan anak-anak untuk membaca fabel yang ada di buku. Karena saya tahu anak-anak itu kelas 7 itu, malas sebenarnya untuk membaca, kurang paham. Jadi, Iya. saya memperlakukannya dia masih ada di masa-masa anak SD, sehingga saya, di sini melakonkan, bercerita, saya mendongeng, saya sebagai, semut, kadang sebagai belalang, sehingga, tadi diperiksa perangkat-perangkat saya itu, "Kok buku paket apa yang digunakan?" Bilang, "Oh, kebetulan saya enggak bawa." Oh, iya. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan Bu Nur itu sudah bagus sebenarnya, sudah keren. Iya, Tetapi Bu. iya, jadi langkah apa yang selanjutnya jikalau misalnya, Pak Pengawas datang lagi mensupervisi Ibu Niar? Apa yang harus Ibu Niar, strategi apa yang Ibu Niar lakukan? Oh, iya, tadinya saya, kurang menjelaskan ke Bapak bahwa sebenarnya, tujuan pembelajaran itu saya sudah paham bahwa hari ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai anak-anak itu ya ingin, mendapatkan, amanat, pesan apa yang didapatkan melalui, fabel atau dongeng yang saya bawakan. Dan alhamdulillah tadi anak-anak sebenarnya menangkap makna dari, dongeng saya. Cuman Iya, karena, pengawas itu, mengatakan, setidaknya itu harus selalu siap bukunya. Ya itu tadi, permintaannya, ke Bapak Pengawas. Tapi kan, anggapan saya, meskipun saya tidak menggunakan buku paket ataupun saya, menggunakan alat lain sepertinya PowerPoint atau video iya, pembelajaran, yang penting kan tujuan pembelajaran KD yang ingin saya capai itu tercapai. tercapai, maksud Betul, Bu, saya betul seperti itu. betul, iya. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu, tetapi kalau boleh saran, alangkah baiknya Ibu itu, konsultasi dengan kepala sekolah. Kita sampaikan apa yang kita sudah lakukan itu menurut kita sudah benar, sampaikan Bu, komunikasikan, ya seperti itu. Jadi ke depannya mungkin kita sudah juga berusaha untuk memberikan yang terbaik, ya Iya, semoga apa yang kita rencanakan itu Bu, iya, bisa Bu. kita realisasikan nanti ke depannya, Iya, seperti Bu. itu Bu.
Tapi Iya. tadinya kan saya sudah sampaikan juga ke Bapak pengawas bahwa sebenarnya buku tetap saya pakai karena saya tetap arahkan anak-anak tetap untuk lebih memahaminya, membandingkan atau mencermati cerita-cerita atau fabel-fabel yang ada di buku paket tetap. Iya. Cuman tadinya memang iya sih kesalahan saya juga tidak membawa buku paket ke kelas karena mungkin karena saya juga bawa tas berat, laptop sehingga kan di laptop juga saya sudah ada buku anunya Bu, buku Elektronik. elektroniknya. Iya. Jadi Itu itu berat-berat saya ya bawa itu sudah sehingga bagus, Bu. tadi fisiknya pengawas tadi itu tidak menemukan fisik buku paket itu berada di meja saya, Ibu. Iya, sudah bagus, Bu. Iya, Jadi, apa yang Ibu lakukan itu sudah bagus, sudah mantap menurut iya, saya. Ketika seharusnya ketika pengawas datang, kalau kita memiliki buku elektronik, harusnya kita bukakan saja, Bu. Kita buka ini Bu, ini Pak, ini anunya, ini iya. materi saya. Ya, Iya, saran Bu. saya, Bu, Itu ke tadi, depannya ya juga. itu tadi kelalaian saya, Bu. Saya lupa karena sebenarnya saya tidak mengharapkan tiba-tiba saya ditegur, dicari buku saya. Ternyata saya sampai karena dalam keadaan tidak konsen sehingga lupa Iya, mengatakan bahwa betul buku betul. Biasa elektronik terjadi, saya Bu. ada di laptop saya. Iya, biasa terjadi, Bu. Iya, Iya, nanti iya, ke depannya ya dikasih ya seperti itu yang kita lakukan, Ibu ya. Iya, iya. terima kasih, Bu, atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Makasih banyak atas arahan dan solusi yang diberikan, Ibu. Iya, Makasih. iya, makasih. Baik, eh, saya kira komunikasi yang sangat bagus sekali. Kalau memang perempuan dengan perempuan memang semua lembut, jadi sampai ke hati begitu ya. Kalau pesan-pesan yang disampaikan. Baik, tadi itu eh, ini terkoneksi memang sampai dari awal sampai akhir terkoneksi apa namanya perbincangan sehingga sangat enak sekali dengar tadi. Cuman satu hal yang Ibu Eka harus berhati-hati menggunakan itu yang pertama itu adalah semuanya ingin menggali dulu sebenarnya. Penawarannya begini, kan ini kan yang membedakan coach dengan konselor itu adalah kalau coach itu kan membantu saja, memfasilitasi, jadi dia bukan memberikan solusi. Solusinya itu adalah coach itu diberdayakan. Kira-kira maksudnya begini, coach itu ditanya apa yang kira-kira yang dalam pikiran coach untuk solusinya terhadap masalahnya sendiri. Jadi sesungguhnya dia menyelesaikan sendiri masalahnya, cuma kita bantu untuk menyelesaikan itu yang mereka. Jadi BK tadi itu harus bertanya, kira-kira Ibu apa langkah Ibu selanjutnya untuk menyelesaikan ini masalah dengan kepala sekolah dengan pengawas. Jadi itu ya, sebelum memberikan sebelum menambah-nambah seperti ini Ibu yang harus Anda lakukan. Saya kira begitu. Mungkin ada dari Pak Arvin barangkali monitor atau Ya, ya ya. ya saya lagi monitor juga. Saya kira apa yang telah bahas tadi, mulai dari coach dan coach itu sudah bagus ya. Namun ada yang ingin saya sarankan, sebenarnya kan tujuannya ini supaya kepala sekolah paham juga ya, paham apa sebenarnya yang dialami Ibu Syahniak tadi, coach itu tadi ya. Itu mestinya ini Ibu Eka harus memfasilitasi juga Ibu Syahniak untuk menyampaikan kepada kepala sekolah bersama-sama bahwa seperti ini semuanya permasalahannya, akhirnya pengawas menyampaikan ke kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus diyakinkan juga bahwa seperti ini kejadiannya di lapangan, apa yang dialami Ibu Syahniak itu tadi. Nah itu, jadi itu yang tidak sempat tadi muncul. Nah itu, jadi kira untuk kedepannya ini kan kita mau mencarikan solusi ya. Jadi Ibu Eka mestinya memberikan solusi, membantu Bu Syahniak. Kan ini kan sama-sama rekan sejawat ya, membantu Bu Syahniak meyakinkan kepala sekolah. Nah itu, karena ini kan kita selevel ceritanya ya, bukan antara guru dengan siswa, tapi antara guru dengan guru ini cuma ada berperan sebagai coach. Yang berperan sebagai coach dan coach. Itu saja sebenarnya. Saya kira itu ya yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Saya kira cukup untuk dalam dialog coach dengan coach. Saya kira cukup ya Bu ya.